Maka ini generasi muda harus mampu untuk memanage waktu, mengatur waktunya, sehingga nanti bisa istilahnya harus istirahatnya, makan bergizinya juga, sehingga nanti aktivitas-aktivitas khususnya lagi adalah ibadahnya tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bali, kembali lagi bersama SMK Bali Official. Gimana nih kabarnya? Semoga dan keadaan baik-baik aja ya. Semoga Ramadan kali ini diberi kelancaran sampai akhir nanti. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi kita untuk berbuat kebaikan. Mari kita syukuri atas kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Saya Jessica Widyastuti akan menemani Sobat Bali di Raisya Ramadan itu Syahdu. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah dan ampunan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Hari ini telah hadir bersama kami di studio broadcasting perfilman SMK Bali bersama Bapak Titatun Suwantoro, Sarjana Pendidikan yang akan membagikan wawasan dan inspirasi bagi kita. Beliau ini Ketua Majelis Tablik Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan sebagai Kepala Sekolah dari SMP Muhammadiyah 2 Membangnipuro. Selamat datang Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik Mbak Jessica. Alhamdulillah saya sendiri baik Pak. Puasanya gimana nih Pak? Lancar nggak? Iya, Alhamdulillah sehat, lancar semuanya. Adakah kendala Pak puasanya? Iya, insya Allah tidak ada kendala. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih ditemani sahur dan menu favorit dong Pak ini pastinya. Iya, alhamdulillah menunya selalu favorit. Alhamdulillah. Ya. Ngomong-ngomong menu favoritnya ini apa ya Pak tentunya ini? Iya, yang jelas apa yang sudah disiapkan oleh istri insya Allah favorit. Alhamdulillah. Ya, dan selalu dinikmati. Alhamdulillah. Enak terus Pak ini pasti. Ya. Oke, pembahasan kita hari ini adalah wujudkan Ramadan bersama Gen Z. Generasi muda saat ini, khususnya Gen Z, menjadi momen yang tepat untuk mengasah kreativitas dan inovasi baik dalam beribadah maupun dalam berkontribusi kepada masyarakat. Nah, mungkin teman-teman yang lihat video ini belum tahu betul apa sih Ramadan itu Pak. Menurut Bapak sendiri Ramadan itu apa ya? Ya, terima kasih Mbak Jessica. Ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bahas tentang mewujudkan Ramadan bersama generasi Gen Z. Tentu Ramadan yang kita lalui, yang kita laksanakan hari ini, saat ini kalau ditanya apa itu Ramadan, tentu kita mengacu pada Quran. Salah satunya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum falyashum. Bahasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an dan juga sebagai petunjuk manusia dan juga sebagai penjelasan-penjelasan akan petunjuk itu. Maka barang siapa yang sampai pada bulan Ramadan, maka berpuasalah. Sehingga di sini bahasanya bulan Ramadan ini adalah momentum, adalah waktu yang sangat spesial bagi umat Islam, bulan yang sangat mulia bagi umat Islam, yang mana bulan Ramadan ini harusnya untuk senantiasa adalah untuk menjalankan ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan momentum nuansa di bulan Ramadan ini adalah penuh dengan suasana yang memudahkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Beberapa hadis juga menyebutkan bahasanya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah membukakan pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Sehingga insya Allah di bulan Ramadan ini adalah kita diberikan kemudahan
untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ternyata gitu Mbak Jessica. Ternyata diberikan kemudahan yang sangat luar biasa ya Pak ini Pak. Insya Allah. Oh, apa saja yang bisa dilakukan untuk generasi muda saat ini di Ramadan ini Pak? Ya, untuk generasi muda saat ini tentunya banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya kepada generasi muda betul-betul untuk senantiasa memahami Ramadan, dan juga bahwasanya kita sebagai selaku umat Islam ini harus betul-betul paham apa dengan agama kita, apa yang telah diperintahkan, apalagi di bulan Ramadan ini. Kita harus yakin betul bahwasanya Ramadan ini dari Allah, apa yang sudah dituntunkan Rasulullah ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang utama untuk kita laksanakan. Tentu yang pertama, sebagaimana ayat yang kita sampaikan tadi adalah, yang pertama adalah berpuasa Ramadan. Ketika kita nyampe di bulan Ramadan, maka kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Ayat sebelumnya 183 yang sudah tidak asing lagi, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sehingga para generasi muda, para Gen Z ini harus menyadari bahwasanya perintah puasa di bulan Ramadan ini adalah untuk membentuk pribadi takwa, la'allakum tattaqun. Nah, di sini pertama adalah puasa, yang kedua adalah kita senantiasa dengan ayat tadi adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tentu di bulan Ramadan ini adalah utama kita untuk senantiasa tilawatil Quran, senantiasa kita membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, syukur kita menghadiri majelis dan bersama-sama saling mengkoreksi untuk memperbaiki bacaan kita, syukur nanti untuk memahami artinya dan berusaha kita mengamalkannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini juga kita diperintahkan untuk bersedekah. Bulan Ramadan ini adalah waktu yang afdal untuk kita bersedekah, berinfak. Sebagaimana Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, ayu sedekati afdal? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang afdal ya Rasulullah? Yang utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sedekatu fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini adalah bulan yang utama untuk kita bersedekah, berinfak. Kalau kita analogikan, kita ibaratkan adalah sebuah ladang, sebuah tanah yang insya Allah kalau ditanami tanaman itu subur tanahnya. Begitu juga kita di bulan Ramadan ini kalau kita berinfak, insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala kita dan kebaikan-kebaikan kita. Ada puasa, ada tilawatil Quran, sedekah, juga kita untuk diutamakan lagi adalah sholat tarawih, sholat tahajud untuk kita laksanakan. Allah telah menyampaikan tahajud ini kan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan biasa kita sebut dengan tarawih, sholat tarawih. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka maqamam mahmudah. Bahasanya laksanakanlah sebagian malam itu untuk sholat tahajud bagi kamu sebagai sholat tambahan, sholat tambahan, dan semoga Allah akan mengangkat derajatmu ke tempat yang lebih tinggi. Bahasanya kita untuk sholat tarawih yang kita laksanakan di Ramadan ini tentu suasana yang sangat mendukung, banyak masyarakat umat Islam kita laksanakan. Saya kira generasi Gen Z, mari bersama-sama kita untuk semarakkan bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih. Dan insya Allah ini termasuk amalan yang utama. Dan tentu di samping itu jelas ibadah sholat kita yang 5 waktu ya jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai tarawihnya kita laksanakan tapi sholat waktunya kita tinggalkan. Jangan sampai. Syukur sholat waktu yang sudah kita laksanakan dengan berjamaah. Itu jadi beberapa yang selanjutnya adalah kita untuk senantiasa
tolabul ilmi. Di bulan Ramadan ini banyak sekali sebutan, salah satunya adalah Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Ada beberapa majelis taklim, ini mari kita hadiri, kita laksanakan. Itu insya Allah beberapa di antara untuk kita amalan-amalan, baik itu juga nanti kita senantiasa berdoa, kita berzikir dan sebagainya, masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Seperti itu Mbak Jessica. Ya, tadi kan ada baca Al-Quran ya Pak. Remaja saat ini kan kayak untuk baca Al-Quran ini minim sekali Pak untuk baca Al-Quran. Dengan kebiasaan sering main gadget lah. Nah, caranya bisa kita menumbuhkan rasa cinta Al-Quran kepada generasi Z ini gimana caranya Pak? Iya, memang cinta Al-Quran, kita mencintai Al-Quran ini harus ditanamkan memang sejak dini. Kalau tadi bicara generasi Gen Z ini adalah anak-anak yang memang kalau mungkin dilihat dari usianya sekarang ini yang lahiran sekitar mungkin setelah 97 sampai 2000 berapa ya? 12 ya. Mungkin usia SMP, usia SMA dan mungkin yang masih kuliah awal ini, saya kira memang cinta Al-Quran ini harus juga dimulai dari keluarganya. Dari ketika dia masih SD-nya, nanti dia mencintai Al-Quran dengan mengajar belajar di TPA, sehingga ada rasa cinta terhadap Al-Quran. Ketika dari awal, dari kecil ini sudah ditanamkan rasa untuk belajar Al-Quran, karena kalau dalam waktu saya masih TPA dulu Mbak Jessica, saya masih ingat betul sebuah slogan, moto yang ini menjadi motivasi di TPA itu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ini sebuah hadis Rasulullah yang menyampaikan sebaik-baik kamu adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Sehingga rasa kecintaan untuk belajar Al-Quran ini memang dari awal, dari dini, syukur dari keluarga ini menanamkan dari dini. Cinta Al-Quran untuk mengajarkan, nanti juga barengi dengan remaja sekarang, generasi muda ini untuk juga mengamalkan pada saudara teman-temannya. Nah, tentu selain pemahaman awal seperti itu, juga bagaimana dengan Gen Z yang sekarang sudah tidak asing lagi dengan gadgetnya ini, tentu ini harus dimanfaatkan betul, khususnya untuk generasi yang selanjutnya yang mendampingi generasi muda ini, selalu didampingi, dimanfaatkan bagaimana dengan aplikasi-aplikasi yang ada di HP-nya itu betul-betul dimanfaatkan. Mungkin sekarang kalau di masjid-masjid atau di sekolah bisa dimanfaatkan anak-anak untuk membuat konten-konten dengan ayat Al-Quran yang sekarang, anak-anak sudah pada canggih gitu kan. Generasi muda usia SMK, SMA itu, SMP aja udah canggih untuk membuat konten-konten yang buat video. Ini dari ayat-ayat, satu ayat katakanlah, nanti dibimbing buatkanlah satu ayat yang dibuat konten dengan suara, dengan pemandangan alam. Insya Allah juga akan rasa tumbuh kecintaan terhadap Al-Quran. Juga nanti dilatih untuk mencari materi-materi di HP-nya untuk tentang kajian-kajian Al-Quran dan sebagainya. Insya Allah itu akan mendukung kecintaan generasi muda untuk mencintai Al-Quran. Iya, selain gadget nih kayak Ramadan ini kan afdolnya kalau ada reuni nih Pak, misalnya dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Ini kalau kumpul itu kumpulnya tuh lama nih, terus sampailah masuk ke waktu sholat isya, dan itu melupakan sholat isyanya itu dilupakan, jadi nggak berangkat tarawih nih. Gimana cara mengajak generasi Z ini supaya tetap melakukan bukber juga sholat tarawih juga Ya, terima kasih Mbak Jessica. Sehingga terkait dengan kegiatan ibadah tadi juga yang kita singgung, sholat tarawih ini adalah termasuk amalan yang utama kita laksanakan di bulan Ramadan, khususnya generasi muda yang sering kita melaksanakan adalah buka puasa bersama gitu ya. Bukber mungkin teman SMP, teman SMK kita jadwalkan. Ini akan lebih baik lagi kalau kita kemas dengan program yang baik, dan artinya dari mulai sebelum sholat maghrib, dari remaja ini kita adakan acara kajiannya, kita undang yang membahas tentang
ke generasi muda, kita masalah-masalah yang aktual di generasi muda, mungkin juga masalah apa namanya yang saat ini lagi viral, katakanlah seperti itu, dengan mengundang pemateri yang disenangi dan nanti dikemas dengan jamaah sholat maghribnya. Setelah maghrib mungkin masih ada acara, kalau bisa dikemas lagi dengan jamaah sholat isya dan tarwehnya sekalian. Setelah tarweh baru selesai. Saya kira ini bisa kita laksanakan, bisa nanti dipelopori oleh remaja-remaja Gen Z, baik yang SMK, saya beberapa kepanitiaan bisa di setting sehingga kegiatan ibadah tadi baik itu maghrib terus isya tarwehnya ini tidak ketinggalan. Insya Allah akan lebih bermakna lagi Ramadan ini, seperti itu. Nah, rata-rata nih kalau remaja ini sering ngabuburit ya Pak sore kayak gitu. Jadi kayak pengunjung masjid tuh semakin sepi, cuman ada anak kecil bahkan ibu-ibu. Gimana nih caranya supaya biar kita ke masjid berbuka puasa itu lebih menarik bagi anak remaja? Iya, terima kasih Mbak Jessica. Jadi memang problematika ini sangat serius di mana-mana untuk saat ini, khususnya Gen Z dalam rangka untuk bareng-bareng memakmurkan masjidnya. Memakmurkan masjid ini. Apalagi saat ini Ramadan, insya Allah suasana yang baik ini, alangkah baiknya nanti adalah para takmir. Para takmir ini nanti untuk segera menyusun, mengkonsep kegiatan di masjid yang betul-betul bisa menarik generasi mudanya, Gen Z-nya ini. Artinya bagaimana mengemas buka puasa untuk generasi mudanya biar tertarik. Saya kira diantaranya yang perlu saat ini dilakukan adalah untuk melibatkan Gen Z ini untuk bagaimana diberikan waktu, di mana diberikan kepercayaan untuk mengemas bagaimana buka puasa, pelaksanaan buka puasa di masjid biar lebih menarik. Mereka pada ahli IT sekarang, ya kan? Medsosnya juga kan seperti itu. Bagaimana nanti di masjid para takmir ini juga memberikan kesempatan mereka yang ahli ini dimanfaatkan. Sekarang kajiannya dibuatkan konten, dibuatkan podcast dan sebagainya. Ini bisa saja, artinya atau mungkin dengan anak-anak diajak nonton oleh remajanya dengan film yang baik dan seterusnya. Ini sangat bagus, sangat menarik. Yang jelas libatkan mereka dalam kegiatan tersebut, dalam menyusun program buka puasa sehingga nanti para remaja ini bisa mengakomodir teman-temannya, mengajak melalui undangan khusus, katakanlah dibuat yang sebaik mungkin. Mereka anak-anak muda sekarang sudah canggih-canggih gitu kan, menggunakan HP-nya dibuat yang bagus sehingga menarik untuk hadir, sehingga nanti bisa mengikuti dengan baik kegiatan di masjid tersebut. Dan tentunya takmir harus bisa terbuka untuk menerima remaja gitu. Remaja ini harus difasilitasi, sehingga insya Allah mereka akan mendekat ke masjid dan diajak untuk komunikasi, untuk ngobrol bareng-bareng. Maka Ustadz Jazir itu sering mengatakan anak muda itu doyan mangan ora doyan swara, doyan sego ora doyan swara. Ini ada istilah yang sangat menyentuh, yang baik, bahwasanya anak muda harus dirangkul dengan fasilitas-fasilitas sehingga nanti tidak dengan nasihat yang terlalu banyak. Yang insya Allah nanti generasi muda akan mendekat dan insya Allah berpartisipasi untuk menyerahkan, untuk memakmurkan masjid-masjid kita itu. Beberapa tips yang berguna banget ini Pak untuk generasi saat ini supaya meramaikan masjid. Nah, selepas itu tetapi anak zaman sekarang ini terlelap dalam tidur dan itu mengakibatkan aktivitas mereka tidak produktif pada bulan puasa ini Pak. Dengan kegiatan itu gimana Bapak menyimpulkannya? Jadi bagaimana untuk istilahnya mengisi bulan Ramadan agar kegiatan-kegiatan generasi muda ini biar bisa produktif. Ini juga tentunya generasi muda Gen Z yang tadi banyak aktivitasnya adalah dengan yang selalu bersentuhan dengan gadgetnya, yang tentu itu setiap hari, bahkan mungkin banyak yang di rumah
hanya menyendiri dan bermain game dan seterusnya. Ini memang harus perlu apa ya namanya, bisa mengatur waktu, memanage waktu, karena kadangkala apa ya, anak-anak ini mungkin sering istilahnya tidurnya terlalu malam, sehingga justru nanti paginya untuk sahurnya susah, subuhnya susah. Maka ini generasi muda harus mampu untuk memanage waktu, mengatur waktunya, sehingga nanti bisa istilahnya harus istirahatnya, makan bergizinya juga, sehingga nanti aktivitas-aktivitas khususnya lagi adalah ibadahnya tidak ketinggalan. Maka apa namanya, konten-konten yang ada ini harus betul-betul dimanfaatkan yang baik, ya, jangan sampai nanti melenceng pada hal-hal yang negatif ini, sehingga nanti bisa lebih produktif lagi tadi tentang amalan tadarus Al-Qur'annya, kajiannya, atau nanti bisa menonton kajian-kajian lewat HP-nya dan sebagainya. Ini lebih, insya Allah akan lebih produktif, lebih baik. Tapi yang jelas generasi muda ini harus senantiasa saling, yang tidak apa namanya harus kita jauhkan ini adalah untuk senantiasa cuek, jangan sampai cuek. Kita sesama apa generasi muda, mari kita jalin silaturahim yang baik sehingga terjadi saling mengingatkan, saling menasehati, saling mengirim hal-hal yang positif, untuk mengajak kebaikan, hal yang baik yang dikirim, WA dan sebagainya dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Nih pesan kesannya nih Pak buat generasi saat ini di bulan Ramadan ini, biar lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Oke, para generasi semuanya, Gen Z yang saat ini alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini yang kita diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat panjang umur, sehat, kuat, gitu kan, masih muda, harusnya ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuannya masing-masing. Dengan kelebihan-kelebihannya, Ramadan mari kita hidupkan lagi, dan khususnya adalah dalam hal ibadah, mari juga kita niatkan lurus karena Allah, juga tentunya adalah dengan kita menjaga keistiqomahan kita, Mbak Jessica. Istiqomah ini memang sulit, gitu kan? Memang berat, tapi ini harus kita laksanakan. Karena untuk konsisten, bagaimana puasa Ramadan yang 30 hari ini, kita laksanakan dengan konsisten untuk menjaga betul-betul amalan ini bisa diterima oleh Allah, maka kita betul-betul kita jaga dengan sebaik-baiknya, baik tutur kata kita dengan kelakuan kita yang nanti bisa mengurangi pahala Ramadan, mari kita tinggalkan. Mari kita konsisten untuk menjaga puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ibadah sholat 5 waktunya kita konsisten, ini istiqomah kita. Ini untuk kita istiqomah pada generasi muda, sehingga insya Allah nantinya Allah akan memberikan jalan kemudahan kita, dan besok insya Allah kita akan diberikan balasan oleh Allah, insya Allah surga bagi orang-orang yang istiqomah. Ini Mbak Jessica. Karena Allah itu sudah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Tuhan kami Allah dan selanjutnya istiqomah, maka Allah akan menurunkan malaikat sehingga mereka mengatakan, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut, bergembiralah, Allah sudah menyiapkan surga besok di hari kiamat, di hari akhir besok. Insya Allah mudah-mudahan generasi muda yang istiqomah Allah berikan besok kebaikan di akhirat. Semoga aja ya Pak. Ternyata 30 menit udah berlalu Pak, cepat sekali ya Pak ini ternyata ya Pak. Alhamdulillah. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang aku masih ketanyain, ternyata kita dikasih menit, ternyata 30 menit telah berlalu Pak. Mungkin besok kalau kita ngundang lagi Bapak Tritantun bisa meluangkan hadir lagi. Insya Allah. Terima kasih Jessica. Kita tunggu kabarnya lagi ya Pak. Alhamdulillah kita telah sampai di ujung acara. Dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa
generasi sekarang bisa untuk senantiasa memahami Ramadan dan bulan suci seperti tadarus, bisa juga buka bersama, tetapi jangan pula lupa sholat tarawih dan jangan lupakan sholat tentunya ya teman-teman. Semoga apa yang telah kita obrolkan hari ini bisa menjadi semangat dan motivasi bagi kita semua, khususnya untuk generasi Y. Terima kasih kepada Bapak Tritanto yang sudah meluangkan hadir waktunya untuk acara hari ini. Jangan lupa follow, like, and subscribe YouTube SMK Bali. Bagi adik-adik kelas 9 yang masih bingung mencari sekolah, SMK Bali sudah membuka pendaftaran loh. Yuk segera bergabung dengan kami di SMK Bali. Bagi yang berminat bisa hubungi nomor di bawah ini. Saya Jessica Widasuti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.